sambutan atau arahan dari pengamat hukum Bapak Agus Trianto, sarjana hukum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka anniversary ke-1 ya PCC Kecamatan Bule dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga semua ini selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, lebih-lebih kepada keluarga mulai hari ini sampai pada seterusnya. Tiada halangan arah suatu apapun. Allahumma amin. Tiada lupa salawat serta salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Semoga dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, nanti di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat sehingga mendapat keselamatan di yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, yang pertama Pak Kapolsek, juga teman-teman komunitas PCC Kecamatan Bule. Kita patut bersyukur, saya memberikan apresiasi atas adanya forum komunitas ya, pengusaha pedagang HP. Ini merupakan satu wadah yang menurut saya ada kemajuan, dan ini perlu dikembangkan dan ditindaklanjuti. Artinya yang hari ini belum tergabung itu bisa diperluas, dan ini bisa digunakan sebagai sarana atau media sosialisasi, baik itu terkait dengan aktivitas penjenengan sebagai pedagang HP atau penjual HP atau reparasi HP, juga mungkin bisa dimanfaatkan sebagai media yang lain, sosialisasi terkait dengan masalah-masalah yang kerap kali terjadi di masyarakat. Ini akan sangat lebih baik. Yang pertama untuk penjenengan, yang kedua juga akan kita membantu kepada beliau Bapak Kapolsek, yang Bapak Kapolsek kita ini Pak Suraji ini, kalau saya katakan di forum-forum yang saya punya komandan yang cukup the best, artinya beliau supel, tidak harus legal formal semacam ini. Saya sama beliau kadang, ayo mas ngopi bareng nih Polsek, ya sekedar ini kita sharing tentang, kadang kita mengerti bagaimana keadaan masyarakat, permasalahan-permasalahan. Kita sering bertemu dengan beliau dan beliau open heart. Tidak harus formal, tidak harus di kantor, tapi di warung kopi pun itu jalan. Ini yang beliau saya suka dari sisi beliau. Yang kedua, beliau sangat cukup matang di dalam ilmu hukumnya. Saya kadang juga harus banyak menimba dari beliau terkait dengan banyak hal yang kadang kita juga tidak ketahui atau belum ketahui. Ada pembaruan aturan, misalkan ada Perkapolri dan sebagainya. Nah, ini saya sering berkomunikasi dengan beliau. Pada kesempatan siang hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan suatu kehormatan tersendiri. Saya diundang untuk bahasanya sinau bareng. Kalau memberikan petuah itu kurang pas, sosialisasi juga kurang pas, apalagi sampai menggurui. Karena kalau berbicara hukum itu sangat luas sekali, tidak ada habisnya. Perkembangan hukum menurut teori-teori itu tidak akan ada habisnya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita spesifik membahas terkait dengan bagaimana akan timbulnya suatu tindakan atau akibat pidana yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh teman-teman selaku pedagang HP atau penjual HP.
apakah itu reparasi, apakah itu penjual barang bekas ataupun baru. Tadi sebenarnya sudah lengkap disampaikan oleh beliau Bapak Kapolsek unsur-unsurnya. Memang yang bisa berdampak kepada sanksi pidana itu tidak hanya kepada semata barang itu sendiri, tetapi ada kaidah, ada norma, ada undang-undang lain yang di situ tadi sudah disebutkan oleh Pak Kapolsek. Ada undang-undang perlindungan konsumen, ada haki, ada apa tadi pendaftaran merek dan lain sebagainya, itu masuk haki ya di dalamnya. Ini juga berdampak kepada pidana. Contoh yang dicontohkan oleh beliau tadi juga HP tembakan, gampangane nggawe merek Nokia, kemudian ternyata itu buatan sendiri, katakanlah seperti itu. Buatan sendiri oleh sebuah reparasi dengan mengkombinasi elemen di dalamnya, kemudian mirip seperti Nokia, dimereki Nokia. Nah, ini juga melanggar undang-undang yang berdampak kepada pidana. Lebih spesifik lagi yang disampaikan tadi, bagaimana nasib jika itu HP bodong. Dalam bahasa ini jelas HP itu HP bekas, atau kalau baru itu melalui BM, black market. Biasanya kalau sekarang tapi sudah minim sekali black market ini. Kalau dulu masih marak terkait dengan black market, baik itu komputer segala macam barang lah, yang black market itu dulu marak, tapi sekarang sudah sangat jarang sekali. Bahkan saya mencoba tanya teman yang di pelabuhan, itu juga sudah jarang menemukan barang-barang yang dalam bentuk black market. Black market tadi, jadi tidak ada pabeannya, tidak ada cukainya, ya, itu bisa masuk ke suatu wilayah atau suatu negara dari negara yang lain. Pengalaman terkait dengan penadah itu di tahun 2008 kalau nggak salah ya. Waktu itu kasuistiknya Pak Yasir dan Yukom. Nah, itu pemilik HP itu Pak Ladi dari Puyung. Kemudian beliau berumah di Karanganyar, HP-nya itu dibawa anaknya belajar kelompok ke rumah temannya, oleh kakak temannya itu dicuri, kemudian dijual mulai dari Salamendung sampai terakhir di Pak Yasir. Nah, ini pernah sampai dilaporkan oleh Pak Ladi tersebut. Pencurinya tertangkap, tapi kadang ini bisa dikembangkan kepada penadahan. Tapi alhamdulillah pada waktu itu ketika jaksa penuntut umum menyampaikan hal tersebut, kami juga melakukan langkah-langkah persuasif untuk menyampaikan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum. Nah, apakah sudah terpenuhi unsur-unsur penadah tersebut atau tidak terpenuhi? Makanya dalam istilah hukum itu ada yang namanya pra-peradilan. Salah satunya itu difasilitasi, diundangkan untuk memfasilitasi jika mana suatu perkara itu masih disangsikan keabsahannya, baik keabsahan penangkapannya, misalkan keabsahan penghentian perkaranya, kemudian di situ ada permintaan rehabilitasi dan lain sebagainya. 3 unsur inilah yang bisa dipra-peradilankan. Makanya ada unsur-unsur tersebut di dalam hukum untuk memfasilitasi kekhilafan ya, dalam satu penangkapan dianggap kurang alat bukti atau tidak cukup alat bukti permulaan sehingga dilakukan penangkapan. Atas hal tersebut dari yang tersangka atau keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa itu bisa untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi alhamdulillah pada waktu itu tidak sampai pada pra-peradilan. Jadi cukup komunikasi by person, kemudian sesuai dengan dari baik itu keterangan saksi maupun dari hasil penyelidikan dan penyidikan tidak mengarah kepada penadah. Di antaranya penadah tadi yang disebutkan oleh Pak Kapolsek. Yang pertama itu harganya wajar atau tidak, waktunya
Terus kemudian ini kalau sudah di persidangan ya, antara penjual dan pembeli itu saling kenal atau tidak. Terus kemudian orang tersebut, orang yang sama tersebut menjual barang itu lebih dari 1 kali, 2 kali, atau sering kali. Ini juga menjadi unsur-unsur penilaian seorang jaksa penuntut hukum dan seorang hakim di dalam memutuskan satu perkara terkait dengan penadah. Ketika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk kepada unsur penadah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek di depan, saya mengulas ada pentingnya ya, sangat penting, bukan tidak ada sangat penting sekali penjenengan sebagai pembeli ya, sebagai pembeli atau sebagai counter ini melakukan etiket baik, diantaranya lebih perlu lagi kalau di situ memoto KTP orangnya dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi sudah terbentuk komunitas menyampaikan kepada teman yang lain, artinya tidak menyembunyikan hal suatu tindakan jahat yang dicurigai ada unsur tindakan jahat itu tidak disembunyikan. Jadi disampaikan kepada teman lain, mungkin melalui media atau apa. Nah, itu bisa dilakukan hal-hal untuk menghindari kepada arah penadah. Ini yang perlu panjenengan ketahui bersama. Tidak menutup kemungkinan di dalam proses setelah penyelidikan, kemudian penyidikan ya, didasarkan kepada aduan ya, bukan laporan tapi aduan ya. Ini yang harus kita bedakan antara delik aduan dan laporan. Kalau aduan itu diikuti dengan permintaan, sama-sama melaporkan tetapi diikuti dengan permintaan, itu kalau pengaduan. Kalau laporan itu menyampaikan suatu hal yang sudah terjadi, akan terjadi, dan sedang terjadi. Nah, ini perbedaan laporan. Kalau aduan itu bisa dicabut kembali, misalkan contoh pengaduan terkait dengan pencemaran nama baik, terus kemudian terkait dengan perselingkuhan, ini masuk juga delik aduan. Jadi sepanjang yang dirugikan tidak mengadu, maka penjamin Pak Polisi tidak bisa menindaklanjuti. Berbeda dengan kejahatan. Nah, kalau laporan ini tidak bisa dicabut kembali. Apabila laporan tersebut si pelapor tidak melengkapi dan tidak bisa membuktikan atas laporannya, itu bisa dikategorikan sebagai laporan palsu. Nah, misalkan saya melaporkan Mas Tata, katakanlah ngurusi bojoku misalkan, atau mungkin Mas Tata melakukan suatu hal yang dianggap merugikan saya, itu laporan. Tetapi saya tidak mampu membuktikan, maka Mas Tata bisa menyerang balik saya dengan pencemaran nama baik. Nah, ini hal-hal yang harus teman-teman ketahui, bahwasanya kasus itu tidak sama, pidana itu tidak serta-merta ada yang di situ pidana umum yang bisa melalui delik aduan. Kalau didefinisikan sangat banyak sekali. Delik itu apa, delik aduan itu apa, laporan apa dan sebagainya. Delik kuliah hukum makanya sampai kadang 4,5 tahun. 4 tahun. Ya kebetulan saya 4 tahun waktu itu selesai S1 di Universitas Lamongan yang pada waktu itu, tapi kalau diuji sekarang kira-kira nilaiku ya lurus dan tapi pada waktu itu saya mencapai nilai 3,95, hampir kumlot pada waktu itu. Nah, termasuk mahasiswa yang sangat aktif ketika saya kuliah, itu biasanya saya membawa materi apa yang akan saya perdebatkan nanti di perkuliahan, itu biasanya saya membawa materi. Saya ikuti juga landasan-landasan hukumnya, bahkan saya pernah di dalam skripsi saya pada waktu itu mau mengulas terkait dengan pasal 359, 360, itu terkait dengan yang kerap terjadi itu kecelakaan lalu lintas dan atau
yang perlu teman juga ketahui, terjadinya satu tindak pidana yang tidak disengaja, tidak diharapkan, itu juga bisa berdampak pidana. Contoh, nandur kambil nih pinggir dalan, kebetulan eneng wong liwat nyebloki sirai wong sampai pecah dan meninggal, dan atau kayu gede nih pinggir rumah tanpa disebabkan oleh kejadian yang luar biasa, misalkan tidak ada gempa, tidak ada angin ribut dan lain sebagainya. Ini kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau itu terjadi atas kejadian yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, maka dia tidak terkena hukum. Tetapi kalau itu serta-merta terjadi, maka orang tersebut bisa dituntut secara hukum. Makanya nandur kelopo ini rodok ngalih sidik kok materi nambah wawasan gitu. Karena kalau juga ruang lingkupnya hanya pada penadah itu sempit. Jadi ini sebagai tambahan saja. Ini yang perlu penjenengan ketahui. Yang perlu penjenengan ketahui. Saya pernah mengulas itu karena saya anggap ini pasal tidak berketuhanan waktu itu saya. Ini tidak sesuai dengan asas negara kita. Pancasila yang mana ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak sesuai dengan itu. Manusia itu penuh dengan kealfaannya. Padahal pada pasal itu sangat disebutkan barang siapa yang dengan kealfaannya, ini kan nguwai kodrate menungso. Kodrate menungso ya salah luput lali kan kodrate menungso. Nah, tapi di pasal tersebut mengabaikan sifat kemanusiaan itu. Itu pernah sampai saya dijuluki, wah iki mahasiswa aku harus makar hukum katanya gitu kan. Itu pernah saya dulu di Lamongan membahas terkait dengan itu. Jadi ada banyak instrumen hukum itu tidak mandiri sendiri, ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini yang saya banggakan dari Kapolsek saya, Pak Suraji ini, Pak Ibtu Suraji ini, beliau mengedepankan langkah-langkah preventif dan preventif. Ini polisi saat ini tidak seperti nun sewu, oknum yang zaman dulu, zaman bahala, tidak. Reformasi di tubuh Polri ini sangat luar biasa. Salah satunya beliau Pak Suraji ini, Pak Ibtu Suraji ini begitu aktif berbaur dengan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Lek penake, lek buru penake ngonten, beliau itu seorang komandan, duduk datang itu selesai. Ya, tapi merupakan etikat yang luar biasa, dan semoga ini dicatat sebagai amal oleh Allah yang nantinya beliau di akhirat mendapat balasan yang baik. Inilah yang perlu kita dukung terus pihak kepolisian dengan apa yang dapat kita andilkan seperti hari ini. Seperti hari ini ada langkah-langkah upaya-upaya untuk menghindari satu perbuatan yang berdampak kepada pidana. Ini saya turut bangga dan bersyukur. Alhamdulillah mulai maju dengan semacam ini. Setidaknya satu sisi kita sudah diringankan dengan adanya komunitas-komunitas semacam ini. Ini agar ke depan dikembangkan lebih lagi. Dan kami juga, maksud saya kami itu beliau Pak Kapolsek juga saya orangnya open, terbuka, kapanpun, dimanapun, melalui apapun, saya membuka hati dan membuka diri untuk konsultasi. Ya kalau konsultasi saya belum bisa menjawab, paling saya tunda besoknya saya konsultasikan lagi pada yang lebih senior. Kadang seperti itu. Jadi monggo teman-teman yang nanti ingin sekedar sharing dengan kami, tidak harus formal semacam ini, bisa juga melalui HP, bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa telepon, juga bisa datang ke rumah, bisa bareng-bareng ngopi, itu akan lebih asik. Beliau juga demikian, Pak Suraji juga sangat terbuka, kapanpun, dimanapun beliau juga siap memfasilitasi masyarakat dalam melakukan langkah-langkah preventif dan preventif agar ini langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di Kecamatan Bule. Mungkin ada yang belum tahu nomor saya, ya mungkin sudah banyak yang tahu Mas ya. Ini mau dicatat nanti 085 ya
085 259 011 851. Saya ulang, 085 259 011 851. Di monggo, saya 24 jam on dan hanya memiliki satu nomor itu saja. Kemarin sampai komandan juga saya kasih informasi, ada seorang yang memakai nomor lain tapi memakai profil foto saya. Ini bentuk salah satu penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Saya tidak melaporkan, tetapi langkah-langkah itu sudah saya lakukan, gah ribet. Kalau dilaporkan bisa ini dilacak, ini pidana, tapi saya tidak melakukan itu. Cukup saya beritahukan kepada seluruh grup dan teman-teman juga di Facebook, itu saya share bahwa apabila ada seseorang yang dengan atas nama memakai nama saya atau memakai foto saya melakukan satu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, maka itu bukan saya hanya memiliki satu nomor yang saya sebut tadi di depan. Kalau rumah gubuk saya ada di Bangunsari, Mas Tata itu sering ke tempat saya, ini juga sering beliau konsultasi masalah, kadang juga terkait dengan leasing, terkait dengan apapun, perceraian dan lain sebagainya, komplit, sengketa dan lain sebagainya. Ini dalam rangka juga demikian, harapan saya Pule ini juga kondusif. Baik nanti komandan tahu atau tidak tahu itu bukan urusan, yang penting saya juga ikut menjaga stabilitas daripada Kecamatan Pule. Dengan langkah-langkah itu bagi saya, yang pertama saya juga beramal melalui ilmu saya yang mungkin saya miliki dan semampu saya, ini semoga bermanfaat. Yang kedua juga menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Pule. Nah, ini bagian yang tersinergi antara kami dengan aparat penegak hukum. Saya sendiri juga sebagai LSM, ketua LSM baik lokal maupun nasional. Nah, di Kabupaten Trenggalek ada LSM lokalnya, LSM Bangkit Karya Mandiri. Kalau di LSM-nya yang nasional ada di LTKP SKN PIN RI, pimpinan daerah, juga di Pekat IB, juga di GNPK RI. Nah, itu saya yang selama ini bersama-sama pemerintah dan masyarakat berupaya untuk memberikan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan baik secara kasuistik maupun permasalahan-permasalahan yang secara umum terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek, khususnya di wilayah Kecamatan Pule. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti diikuti dengan tanya jawab yang bisa dikembangkan lebih jauh. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.